Welcome all. I'm so blessed to have you all here today. And I believe that God is with us today. And I believe the Holy Spirit is working in our life now. Let us surrender ourselves, open our heart and our mind to let Holy Spirit to teach us. To let Holy Spirit to speak in our heart. Because I believe that His light is in us. Puji Tuhan, saudara. Hari ini saya akan sedikit bicara tentang satu tema yang sangat klasik buat kita. Satu tema yang sering kali kita dengar, tapi dia memiliki makna yang sangat powerful buat kita. Saya coba beri judul kekuatan di dalam terang Tuhan. Kekuatan di dalam terang Tuhan. Let us start from the first Rome 12 verse 11. Haleluya. Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-11. Puji Tuhan. By the way, mari kasih senyum dulu dong. Pada tegang semua masih saudara ya. Kasih senyum dulu dong. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan selalu senang dengan orang-orang yang tersenyum. Karena senyum itu cantik, tahu nggak? Senyum itu ganteng saudara ya. Senyum itu memberikan kita semangat yang baru. Puji Tuhan. By the way, itu bukan bunyi Roma pasal 12. Ya, Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Mohon maaf, ada sedikit technical issue sehingga beberapa layar kita nggak bekerja dengan baik. Puji Tuhan. Make sure minggu depan ya. Ya, supaya bisa bekerja dengan baik. Puji Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya membaca sebuah deskripsi dari pengertian biarlah rohmu menyala-nyala, dikatakan begini. Roh yang menyala-nyala artinya suatu keinginan yang membara, keinginan yang sangat kuat, keinginan yang sungguh-sungguh, semangat yang berkobar-kobar, atau antusiasme untuk menyenangkan Tuhan. Untuk melakukan kehendak Tuhan, dan untuk memuliakan Tuhan dengan cara apapun juga. Saya berharap kita semua memenuhi definisi ini. Saya coba menyederhanakan dengan ini. Roh yang menyala-nyala artinya merawat masa-masa perjumpaan dengan Tuhan. Ya, maintains our intimacy with God. Itu kira-kira sederhananya. Dan biarlah rohmu menyala-nyala. Kita semua ingat di dalam kitab Matius pasal ke-25 tentang perumpamaan 10 gadis. Ada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Dan Alkitab menceritakan 5 gadis yang bijaksana yang selalu punya pelita yang menyala. Dan pelita yang menyala itu adalah pelita yang selalu punya minyak. Pelita yang tidak pernah padam adalah pelita yang selalu punya minyak. Alkitab ini menggambarkan kepada kita betapa pentingnya hidup bijaksana seperti 5 gadis yang bijaksana ini. Memiliki roh yang menyala-nyala. Dan di dalam roh yang menyala-nyala itu kita bisa melayani Tuhan. Dan kita bisa menunjukkan atau kita bisa mengalami apa yang disebut antusiasme dalam menyenangkan Tuhan. Dan saya rindu supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan memiliki semangat ini. Punya kerinduan yang dalam, orang yang berantusias dengan sesuatu, dia rela melakukan apapun juga, dia rela memberikan apapun juga untuk sebuah pengalaman yang menyala-nyala di dalam dirinya. Dan itulah kira-kira yang diharapkan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak sekali ayat di dalam firman Tuhan yang bicara tentang terang. Tapi izinkan saya melihat bagian-bagian terbatas dari begitu banyak kekayaan yang Allah jelaskan di dalam firman Tuhan tentang terang. Terlebih dahulu mari kita lihat ayat yang sangat famous di dalam Yesaya pasal yang ke-60, ayat yang pertama mulai. Yesaya pasal 60. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan perhatikan, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yang pertama dikatakan menjadi teranglah dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu.
Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saudara bayangkan sebuah pengalaman di mana banyak orang datang kepadamu, datang kepada kita, datang di ibadah kita untuk sebuah pengalaman terang yang bercahaya. Alkitab berkata, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Penting sekali. Sebab kenapa? Karena kita hidup di tengah dunia yang Alkitab bahasakan kegelapan menutupi bumi. Berbagai peristiwa yang sedang terjadi di sekitar kita, berbagai kejahatan atau kenyataan-kenyataan yang sama sekali kita nggak suka. Kita mungkin tidak perlu melihat terlalu jauh di bangsa-bangsa yang jauh sana. Tapi di sekitar kita, di sekitar tempat pekerjaan kita, di sekitar, bahkan mungkin di skop yang lebih kecil di dalam keluarga kita. Bagaimana usaha dunia untuk menghancurkan apa yang sedang kita bangun. Dan itu semua Alkitab coba mendeskripsikan sebagai kegelapan. By the way, kegelapan bukan the opposite of terang, bukan. Ya, bukan. Jadi sekali lagi, kegelapan bukan the opposite of terang, bukan sama sekali. Sebab gelap artinya ketiadaan terang, itu arti gelap. Gelap artinya ketiadaan terang. Alkitab berkata bahwa kegelapan tidak dapat menguasai terang, sama sekali tidak. Tidak ada malam yang kelam dan pekat sekalipun yang sanggup menutupi setitik cahaya sekalipun. Enggak ada. Sama sekali enggak. Tapi sebaliknya, setitik terang dia mampu nampak. Sekalipun dia tersembunyi di dalam kekelaman malam, dia akan mampu bercahaya. Dan Alkitab berkata, mengumpamakan, memanggil, meletakkan sebuah panggilan dalam hidup kita. Bangkitlah, menjadi teranglah. Di tengah dunia yang sedang dilanda dengan kegelapan ini, dengan berbagai peristiwa, bahkan dikatakan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi perhatikan janji Tuhan, perhatikan kenyataan yang Alkitab katakan kepada kita. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Terang, apapun boleh terjadi di luar sana. Itu fakta yang tidak bisa kita tolak. Tetapi fakta lainnya yang harus kita sadari adalah, sekali lagi, apapun sedang terjadi di luar sana, kita sebut itu sebagai usaha dari kegelapan yang sedang berusaha menghancurkan dunia. Tapi ada fakta lain. Ada fakta lain yang harus kita sadari. Alkitab katakan, terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Itu yang saya katakan tadi. Alkitab berkata, ada satu masa bangsa-bangsa berduyun-duyun hendak datang kepada terangmu. Raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saudara, minggu yang lalu kita bicara tentang bagaimana Yesaya di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6. Ada serafim, ada malaikat Allah yang mengambil bara api di atas mezbah, di atas altar Tuhan. Dia mengambil bara api itu dan dia menyentuh bibir mulut lidahnya. Demikianlah mulutnya disucikan. Kitab Yeremia jelas dalam pasal yang pertama berkata tentang Allah yang meletakkan firman-Nya di dalam mulut kita. Sesenang tema dalam puji-pujian kita tadi, ya. Banyak bicara tentang dengan mulutku kita memuji Tuhan. Penting sekali. Sebab kekuatan yang tidak boleh kita lupa abaikan, yang menjadi pesan Tuhan buat kita, ada kuasa di dalam perkataan firman. Ada kuasa. Ada banyak cara yang dibangun di dalam strategi pertumbuhan gereja, yang tanpa kita sadar, kita semakin jauh dari apa yang Alkitab katakan. Aku meletakkan firman-Ku di dalam mulutmu. Dan pada bagian itu Allah meletakkan bukan sekedar pesan, tapi kuasa firman itu sendiri. Kita lihat perlahan-lahan kemudian.
Saya ingin kita lompat dulu dalam satu kisah tentang Gideon. Kita kenal kisah Gideon dengan 300 orang yang taat. 300 orang yang taat. Dan mereka sedang menghadapi musuh besarnya bangsa Midian. Dan Alkitab menceritakan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ke-12 bahwa bangsa Midian musuhnya banyak sekali. Dan orang Midian selalu datang merampas apa yang dimiliki oleh orang Israel. Setiap kali musim panen, mereka datang dan merampas. Jadi nggak ada keleluasaan, nggak ada kebebasan, nggak ada kebahagiaan di hidup orang Israel. Mereka selalu diintimidasi, mereka selalu dirampas, mereka selalu dirampok. Ada kehidupan yang nggak ada kemerdekaan di sana. Lalu Tuhan memilih 300 orang. Kita semua tahu kisahnya. 300 orang yang setia, 300 orang yang taat. 300 orang yang sadar, yang tahu persis bahwa musuhnya di dalam Hakim-Hakim 7:12 dikatakan seperti belalang banyaknya. Bahwa musuhnya unta mereka nggak terhitung, seperti pasir di tepi laut, banyak sekali. Di gedung ini, kalau kita paksakan 300 orang pasti masuk. Pasti masuk. 3 kali dari kita, lebih sedikit. Pasti masuk. Tapi musuhnya, Stadion Wulung Gaba itu nggak cukup. 300 orang ini sadar bahwa mereka sedang berhadapan dengan musuh yang banyaknya seperti itu, yang punya kelengkapan persenjataan yang lebih canggih, lebih banyak, lebih hebat, punya skill yang lebih, yang semuanya lebih. Underdog nih 300 orang ini. Tetapi Alkitab sudah berkata, dengan ke-300 orang ini aku akan menyerahkan musuh. Dan pada waktu mereka berperang, Alkitab tidak menceritakan secara khusus bahwa kemudian Gideon memberikan pedang yang tajam kepada mereka. Memberikan tombak yang tajam kepada mereka. Kemudian Alkitab juga tidak mencatat bahwa Gideon kemudian mengambil tombak mereka dan mengasah dengan tajam, mengambil dan seterusnya. Tidak ada strategi perang yang cerdas, nggak ada. Tapi Gideon berkata dan memberikan kepada mereka hanya sangkakala, trompet untuk ditiup. Dan yang lebih aneh lagi, mereka disuruh bawa buyung yang kosong. Buyung yang kosong yang di dalamnya ada api. Kalau buyung itu diisi air, paling tidak yang paling rasional adalah paling tidak kalau kita capek, kita bisa minum dari situ. Tapi ini enggak, buyung kosong. Dan semua orang tahu buyung itu tempatnya bukan tempat api, bukan. Tapi Gideon perintahkan seperti itu. Buyung, kendi yang kosong, taruh api di dalamnya. Gideon tidak berkata, hunus pedangmu. Enggak, sama sekali tidak. Bahkan dari ke-300 orang ini dibagi 3 menjadi 3 kelompok kecil. Masing-masing seperti kelompok kita kira-kira hari ini. 3 kelompok kecil berhadapan dengan orang yang masuk ke Stadion Wulung Gaba aja gak cukup. Lalu Alkitab ceritakan, ayat yang ke-16, Hakim-Hakim pasal 7. Sesudah itu dibaginya ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, ke tangan mereka semua diberikannya sangkakala. Perhatikan. Dan buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. Kita lompat, ayat 19. Lalu Gideon dan ke-100 orang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala. Sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Meniup sangkakala itu bicara tentang memperkatakan firman. Itu sangkakala. Firman yang dibunyikan, firman yang diucapkan, itu sangkakala. Setiap kisah di dalam Alkitab tidak saja dimaknai sebuah peristiwa sejarah
dari bangsa Israel, dari kehidupan bangsa Israel. Enggak seperti itu. Tapi setiap peristiwa di dalam perjalanan bangsa Israel selalu punya makna yang sangat sesuai dan perjalanan orang percaya dari zaman ke zaman. Dan Tuhan selalu ingin bicara kepada semua orang percaya dari zaman ke zaman, termasuk kepada kita pada hari ini, tentang satu pesan yang tetap sesuai dengan kebutuhan kita hari ini. Sekali lagi, kisah ini tetap sesuai dengan apa yang menjadi maksud Tuhan untuk bicara kepada kita hari ini. Diceritakan. Lalu mereka meniup sangkakala. Kalau mungkin mereka cabut pedangnya, hunus pedangnya, masuk di akal. Tapi enggak seperti itu cara Tuhan. Berhadapan dengan musuh yang besar. Mereka meniup sangkakala dan bersamaan dengan itu buyung yang di tangan mereka dipecahkan. Buyung yang kosong dipecahkan. Demikian ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya. Itu untuk ditiup serta berseru pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serera sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Mereka tiup sangkakala. Minggu lalu kita bicara perkatakan firman. Saudara, ada kuasa yang Tuhan taruh dalam perkataan firman. Bukan tentang seseorang yang punya suara bagus berkhotbah, bukan. Bukan tentang kehebatan khotbahnya, bukan. Tapi firman yang terucap. Itu hebat sudah. Tapi hati-hati. Hati-hati, di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 bicara tentang, Alkitab menceritakan tentang tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Di masa takhta pengadilan Allah, ada saatnya Tuhan berkata, enyahlah aku tidak mengenalmu. Yang lain berkata bagi Tuhan, aku pengkhotbah besar. Aku melakukan mujizat yang besar. Yesus berkata, enyahlah, karena aku tidak mengenalmu. Bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana mungkin? Bukankah kuasa perkataan itu powerful? Benar. Yang Allah bela adalah firman yang terucap. Yang Allah bela bukan orangnya, bukan. Puji Tuhan jika seseorang itu hidup berkenan kepada Allah dan dia terus memperkatakan firman. Kita sudah dengar khotbah minggu yang lalu, saya berharap itu menjadi rema, menjadi kekuatan dalam hidup kita. Tetapi hari ini kita masuk lebih dalam lagi dalam mempersiapkan diri masuk dalam peperangan Tuhan. Waktu itu dengan musuh yang banyak, mereka meniup sangkakala, memecahkan buyung yang di tangan mereka. Apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi setelah itu? Ketika ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung. Apa yang terjadi saudara? Buyung dipecahkan. Maka nampaklah cahaya yang bersinar keluar. Nampaklah cahaya yang bersinar keluar. Terang yang tiba-tiba muncul nampak. Dari kelompok yang sangat kecil, 100 di sana, 100 di sana, 100 di sini. Tiup sangkakala. 300 orang tiup sangkakala mungkin
tidak sekeras dibandingkan dengan banyaknya musuh yang sedang bercakap-cakap tentang kesombongan mereka. Tapi ada kuasa di sana. Ditambah dengan buyung yang dipecahkan, tiba-tiba ada cahaya yang keluar. Dan waktu cahaya itu keluar, saudara, apa yang terjadi? Alkitab menceritakan dengan jelas, pada waktu mereka meniup sangkakala, maka musuh-musuh yang demikian banyaknya, mereka sendiri yang bunuh-bunuhan. Mereka sendiri yang bunuh-bunuhan. Dan yang lebih istimewa lagi dikatakan, orang Israel, mereka diam di tempat. Pada waktu mereka lihat bahwa ketakutan sedang melanda orang Midian, mereka juga enggak tarik pedangnya. Mereka tiba-tiba datang dan ikut-ikutan membunuh yang lain, enggak. Alkitab cuma katakan mereka diam di tempatnya. Mereka terus tiup sangkakala. Cahaya itu bersinar di antara mereka. Di situ kita kenal, Alkitab berkata, dalam peperanganmu engkau akan diam saja dan aku akan berperang ganti kamu. Terus memperkatakan firman dan pecahkan buyung. Cahaya nampak dari kehidupan kita. Terlihat dari dalam kehidupan kita. Buyung yang kosong tadi, itu bicara tentang kehidupan atau eksistensi diri yang dikosongkan. Ingat, Alkitab bicara tentang ketika Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dan hendaklah kita berpikir sedemikian. Alkitab katakan seperti itu. Merendahkan diri. Mengosongkan diri. Eksistensi diri kita yang dikosongkan. Nah, Alkitab berkata begini. Dalam kitab Mazmur katakan begini. Hati yang hancur dan jiwa yang remuk tidak akan kau pandang hina, ya Tuhan. Hati yang hancur dan jiwa yang remuk tidak akan kau pandang hina, ya Tuhan. Buyung tadi bicara tentang kehidupan orang percaya. Hidup kita. Kita lihat dulu 2 Korintus 4 ayat 6. 2 Korintus 4 ayat 6, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Lompat, 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini, apa itu harta ini? Terang Tuhan yang bercahaya di dalam hati kita. Sekali lagi. Tetapi harta ini yaitu terang Tuhan yang bercahaya di dalam hati kita. Kita punyai dalam bejana tanah liat. Hidup ini bicara tentang bejana. Kitab Yeremia bicara hidup kita ini seperti bejana. Bejana. Di dalam bejana ini ada harta. Dan di dalam bejana kita simpan harta itu, dikatakan itu terang yang bercahaya. Terang Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dan harta ini kami punya dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah berasal dari Allah. Yang ada di dalam diri Anda tidak sekedar harta di mana terang itu bercahaya, tidak. Itu bukan sekedar satu titik yang memberikan pengalaman beda, bukan. Tapi Alkitab katakan ada kekuatan yang melimpah-limpah. Kita ngerti. Waktu Gideon dan ke-300 orang tadi, mereka pecahkan itu buyung. Dan ketika tiba-tiba cahaya itu keluar dari ke-300 orang itu bukan ledakan dari sebuah dinamit yang memancarkan ledakan-ledakan tiba-tiba membunuh musuh, enggak. Tapi ketika buyung itu pecah, maka cahaya yang memancar itu sampai kepada musuh. Dan Alkitab mengatakan itu kekuatan. Dan Alkitab juga berkata bahwa kegelapan tidak akan pernah dapat menguasai terang. Enggak pernah. Enggak pernah.
Kegelapan tidak akan pernah dapat menguasai dan demikian powerfulnya terang. Sehingga ketika di dalam kekelaman malam sekalipun, satu titik cahaya dari sumbu yang mulai pudar sekalipun, dia akan tetap nampak. Demikian powerfulnya cahaya itu. Jadi ketika Alkitab bicara tentang harta yang tersimpan di dalam bejana itu, dan harta itu terang Tuhan yang bercahaya di dalam hati kita, dan Alkitab katakan di dalamnya ada kekuatan yang berlimpah-limpah. Kitab Habakuk mengekspresikan seperti ini. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Dari situlah terselubung kekuatannya. Di hidup kita, Tuhan gak sekedar taruh lilin, obor, enggak. Tuhan tidak sekedar memberikan sedikit, tidak. Tapi harta itu kita punyai di dalam bejana. Sehingga Alkitab berkata, kamu, Anda dan saya adalah terang. Dan Yesus sudah mengawali, akulah terang dunia. Tidak masalah. Sekalipun kegelapan sedang menutupi bumi, tidak masalah. Kita nggak bisa menahan setiap peristiwa yang sedang terjadi di sekitar kita. Kita cuma bisa berdoa, Tuhan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kita cuma bisa berdoa begitu. Kegelapan sedang melanda dunia ini sehingga banyak peristiwa, bahkan mungkin ada peristiwa-peristiwa tertentu di mana kegelapan sedang mengintimidasi keluargamu, sedang mengintimidasi pekerjaanmu, mengintimidasi studimu, mengintimidasi relasimu dengan yang lain. Dan Alkitab berkata, halo, di dalam hidup kita ada terang Tuhan. Terang Tuhan bercahaya di dalam hati kita. Dan kekuatan dari terang itu hanya akan tinggal menjadi kekuatan bagi diri kita sendiri. Karena itu tersimpan di dalam diri kita, hanya tersimpan bagi diri sendiri. Dia hanya mencapai tujuannya untuk diri kita sendiri. Supaya kita bertumbuh, Alkitab katakan, dalam pengetahuan tentang kemuliaannya. Tetapi panggilan Tuhan buat kita bukan sekedar menikmati terang, bukan. Panggilan Tuhan buat hidup kita adalah jadilah terang. Jadilah terang. Bangkitlah. Jadilah terang. Terang Tuhan terbit atasmu. Banyak orang Kristen yang gak pernah sadar. Yang gak benar-benar yakin bahwa di dalam dirinya ada kekuatan Allah. Yang menyinari hatinya sehingga dia membiarkan hatinya diredupkan. Membiarkan dirinya diredupkan dengan kekelaman malam. Dengan hal-hal yang tidak memberkati dirinya. Jangan izinkan situasi apapun di dalam kehidupan ini merampas tempat yang seharusnya ditempati oleh terang Tuhan. Makanya dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh kita menyala-nyala seperti 5 gadis yang bijaksana. Tidak pernah padam. Tidak pernah padam. Kalau hidup ini ada terang Tuhan di mana Kristus berdiam di dalam diri kita, maka ada kekuatan yang berlimpah-limpah yang bertumbuh di dalam diri, ada potensi besar di dalam diri kita. Gideon dan 300 mereka tiup sangkakala, ucapkan firman. Bersamaan dengan itu mereka pecahkan itu buyung. Dan waktu mereka pecahkan itu buyung, terang itu nampak. Demikian dengan hidup kita. Hidup ini adalah seperti bencana
yang tersimpan di dalam bejana hidup kita adalah harta sorgawi. Yang tersimpan di dalam manusia rohani kita adalah terang Tuhan yang sedang terbit atas kita. Apa yang menghalangi terang itu menyala? Kita nggak hanya bisa berkata kepada dunia, aku ini terang. Tetapi orang lain tidak pernah dapat melihat atau menikmati terang yang ada di dalam diri kita. Atau bahkan suami istri nggak bisa menikmati terang dari masing-masing. Apa artinya kita menyebut diri kita terang? Apa yang harus kita buat? Pecahkan itu buyung. Pecahkan itu buyung. Gak ada cara lain supaya kekuatan dari terang Tuhan itu nampak dari diri kita. Pecahkan itu buyung. Hati yang hancur dan jiwa yang remuk tidak akan dipandang hina oleh Tuhan. Ketika kita kosongkan diri kita, kita berani mengambil posisi biar Tuhan yang ditinggikan. Biar dia yang bertambah-tambah dan aku yang berkurang-kurang. Ketika bejana hidup ini, ketika segala sesuatu tentang diri kita yang selama ini kita banggakan, kita hancurkan itu. Kita berdiri di hadapan Tuhan dengan hati yang hancur, jiwa yang remuk. Maka ada terang yang menyala, yang akan nampak dari dalam hidup saya dan saudara. Dan pada bagian itu ada kekuatan besar. Ingat, ada banyak masalah di hidup kita yang tidak bisa dan memang nggak bisa kita selesaikan. Ada peperangan di dalam perjalanan hidup ini yang kita pasti tidak bisa selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu fakta yang tidak bisa kita selesaikan. Tapi itulah keistimewaan orang yang percaya kepada Tuhan. Kita punya X, yaitu faith. Kita punya X-nya, yaitu terang Tuhan. Dan pada waktu kita menghancurkan buyung itu, buyung bicara tentang hidup kita. Waktu kita belajar untuk menghancurkan, yang saya maksudkan bukan kehancuran secara fisik. Saya tidak sedang berkata kepada saudara, tinggalkan pekerjaanmu, jual hartamu, mari kita tidur sama-sama di gereja. Bukan itu, bukan. Tapi saya sedang mengingatkan kepada kita bahwa di dalam dirimu ada potensi terang Tuhan yang besar. Dan kalau saja kita mau pecahkan itu, you will be amazed. You will be amazed. Musuh yang banyak besar, yang dalam pikiran kita sebelumnya gak mungkin. Tapi waktu buyung itu dihancurkan, waktu hidup kita berani menghancurkan diri kita di hadapan Allah. Terang Tuhan nampak. Seperti bangsa Israel 300 orang, sedikit banget, 300 orang. Alkitab katakan, mereka cuma tiup sangkakala. Pecahkan buyung. Tiup sangkakala, pecahkan buyung. Mereka terus tiup sangkakala. Entah apa di ruang, di spiritual roomnya. Ada intervensi sorga yang turun. Sehingga musuh-musuh mereka dihancurkan. Ada peperangan di mana intervensi sorga gak bisa kita recognize dengan mata fisik kita. Tapi ketika kita benar-benar ingat roh yang menyala-nyala, saya sudah definisikan tadi, adalah bagaimana kita merawat, maintains our intimacy in God, with God. Maintain. Satu kehidupan, kalau Yesus yang adalah terang itu ada di dalam diri kita, mestinya roh kita akan terus menyala-nyala. Sebab dia adalah terang yang sesungguhnya. Itu yang Alkitab katakan, biarlah terang Tuhan terbit atasmu. Di dalam terang itu ada kekuatan, terletak kekuatannya.
Matius pasal yang kelima ayat 16 berkata begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Demikianlah hendaknya terangmu. Saya tidak sedang berkata mulai besok atau pulang rumah bawa lilin kemana-mana, taruh di atas kepala. Enggak. Hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Terbaik. Waktu terang itu nampak, waktu kita menjadi terang, maka semua peperangan kita selesai dengan sendirinya. Sekali lagi. Waktu kita jadi terang, waktu cahaya tentang kemuliaan Allah nampak dari dalam diri kita, maka peperangan kita, persoalan kita selesai dengan sendirinya. Cuma banyak orang lebih memilih biar aku selesaikan dengan caraku sendiri. Itu ya. Saya nggak tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Tapi ini loh Tuhan. Tuhan mau supaya kita lebih menikmati. Tuhan mau supaya kita enjoy dengan kehidupan iman kita. Saya selalu mengajarkan kepada jemaat, kalau sudah doa serahkan sama Tuhan, serahkan sudah. 365 hari dalam setahun. Dan dalam setiap hari itu 365 hari Anda minta pendeta doain Anda. Doa. Tapi begitu amin, Anda worry lagi, takut lagi. Buat apa? Kalau Anda doa, sudah serahkan Tuhan, sudahlah serahkan Tuhan. Kalau sudah diserahkan, udah serahkan aja sama Tuhan, udah selesai. Apapun yang terjadi udah urusan bagiannya Tuhan. Berapa banyak kita gak pernah bertumbuh, kenapa? Kalau kita sedang berdoa, Tuhan ku serahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Begitu serahkan kepada Tuhan, begitu amin diambil lagi masalah. Dia simpan lagi masalah. Gak pernah selesai. Biarlah terangmu. Biarlah terangmu bercahaya. Bercahaya. Kita gak bisa berkata, hei inilah terangku. Enggak. Terang itu dinikmati oleh orang lain. Kalau lampu itu berkata aku ini terang, dia bukan terang. Saya tahu nama saya Jerry karena ada orang manggil saya Jerry. Di tengah sekian banyak kita yang ada hari ini, untung cuma satu nama Jerry. Ya, ada yang teriak Jerry, saya tiba-tiba pasti karena saya yang dipanggil. Saya akan tahu saya Jerry karena orang memanggil saya. Kehidupan kita menjadi terang, kita akan disebut terang karena orang lain melihat melalui perbuatan kita. Jadi bukan sekedar jadi pengkhotbah yang baik. Tanggung jawab yang melekat di pundak kami hamba-hamba Tuhan. Bukan sekedar menjadi pengkhotbah yang baik. Saya takut nanti kalau pada tahta pengadilan Allah, pengkhotbah yang hebat, mujizat besar, tapi Tuhan berkata, enyah, aku gak kenal. Saya gak mau seperti itu. Saya mau supaya hidup ini jadi surat yang terbuka. Ada terang, ada sangkakala yang ditiup, dan ada perbuatan yang mengikutinya. Anak Tuhan harus hidup begitu. Dia gak bisa hidup dari satu ekstrim saja. Jadi pengkhotbah tapi perilakunya gak benar. Atau ada orang yang hidup benar, baik, tapi gak pernah hidup dalam firman. Coba dengar, banyak orang bilang begini, saya malas ke gereja, gak mau ke gereja. Yang penting kan saya baik. Saya gak nyusahin orang, saya gak nyakitin orang, cukup. Kalau hidupmu hanya pada salah satu ekstrim ini, tidak diimbangi dengan ekstremitas yang baik tadi, maka saya takut Tuhan akan berkata, enyahlah aku tidak mengenalmu. Jadilah terang. Jadilah terang. Jadilah terang. Mazmur 18 ayat 29 berkata, karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Tuhan yang buat terangku bercahaya. Dan Tuhan yang menyinari kegelapanku.
Kalau Tuhan yang bersinar, membuat terang itu bercahaya dalam diriku. Saya suka banget bagian ini. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Pada bagian mana kegelapanmu? Di mana malammu? Di mana kelammu? Di mana kekelamanmu? Di mana persoalan hidupmu? Apa konteks malammu? Saya berkata kepada kita, biarlah Tuhan yang membuat pelita kita bercahaya. Bukan kita. Terang itu bukan tentang saya mengatakan saya ini hebat. Bukan. Terang itulah Tuhan yang buat cahaya itu menyala. Saya selalu berdoa, Tuhan, cenderungkan hati kami untuk melekat kepadamu. Buatlah hati kami sesuai dengan hatimu. Masih banyak kali gagal, belum lulus-lulus. Tapi paling tidak kita berusaha supaya terang itu bercahaya. Biarlah terang Tuhan itu bersinar. Dan biarlah Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Minta Tuhan terangi kegelapanku. Karena kalau sendirian gak bisa kita lawan kegelapan itu. Hanya dengan terang Tuhan menyinari kegelapanku. Yesaya pasal 50 ayat yang 10 bagian B berkata, jika ia hidup dalam kegelapan, dan tidak ada cahaya bersinar baginya. Kalau ada sesuatu dalam diri kita yang membuat rasanya terang ini kok kenapa nggak nyala-nyala? Kenapa? Atau mungkin ada sumbu yang mulai pudar. Kita tanya kenapa? Alkitab katakan jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Melekat kepada Tuhan. Itulah kita di hadapan Tuhan. Bangkitlah, jadilah terang. Sebab terang Tuhan terbit atas kita. Biarlah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan. Biarlah orang lain bisa menikmati kehangatan. Paling tidak merasakan kehangatan. Roh yang menyala-nyala, semangat yang berapi-api. Ada antusiasme dalam diri kita. Ada kerinduan, ada kecintaan untuk mau beribadah, mau berdoa, dan seterusnya. Jagalah api kita terus menyala, Tuhan. Jamah bibir mulut lidah kita. Supaya ada bara api, ada api sorga menyentuh bibir kita. Terang Tuhan terbit atas kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri bersama. Saya tidak dapat menyelami seperti kegelapan apa yang sedang melanda hidup kita. Saya nggak tahu seperti apa malam kita. Saya nggak ngerti, saya nggak ngalamin. Tapi yang Tuhan mau katakan kepada semua kita yang ada di sini, bahwa terang Tuhan terbit atasmu. Sudah, tanggalkan dulu masa lalu kita atau eksistensi dari status sosial kita. Apapun kita, mari kita datang kepada Tuhan sebagai manusia yang benar-benar baru. Seperti orang yang baru lahir baru dan berkata, Tuhan, ini bencana hidupku. Ini bencana hidupku. Dan biarlah terang-Mu menyala. Dan biarlah terang itu bercahaya. Sebab kita tahu di dalam terang Tuhan ada kekuatan. Kita percaya kalau terang itu bercahaya di dalam diri kita. Ingat, di dalam terang Tuhan ada kekuatan. Ada kekuatan. You will be amazed one day. Or maybe now, just right now. We are in the position that we
couldn't do anything for something that happening in our life. But let's Holy Spirit work in our heart and our mind. Just let His light be bright in our life, through our life. People will see something different. People will experience something in our life. There is a power. There is a power in our life when His light shined in our life or through our life.